Salam informasi. Malang, 27 Februari tahun 2024. Acara Ngombe Boys Ilakes telah dilaksanakan di Kelurahan Bakalan Krajan. Acara yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Malang yaitu Bapak PJ Wali Kota Malang, Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat, Magister Manajemen, dengan tema Ngombe atau Ngobrol Boys Ilakes mendapatkan respon yang baik oleh masyarakat Kecamatan Sukun. Bakalan Krajan menjadi tuan rumah dalam acara ini. Penyambutan kedatangan Wali Kota Malang disambut meriah dengan menyuguhkan tarian topeng Malang dan tari remo. Hari ini ngombe kita laksanakan di Kelurahan Bakalan Krajan, di mana inovasi Bapak Wali Kota ini dimaksudkan Bapak Wali Kota ingin menyerap secara langsung apa yang menjadi unek-unek dari warga Kota Malang. Ada kelompok pembudidaya ikan juga wadakan, Pak Chandra juga hadir di sini karena kebetulan di wilayah Bakalan Krajan ini punya potensi yang besar Bapak untuk pembudidaya ikan. Bahkan di tahun 2021 ke kelompok Podakan di Kelurahan Bakalan Krajan ini mencapai atau meraih top 45. Untuk ngombe kali ini Bapak Wali Kota ada sesuai dengan yang masuk di pemerintah Kota Malang, ada 5 warga yang ingin menyampaikan aspirasinya, baik itu saran, masukan maupun mungkin ada pengaduan juga kepada Bapak. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, monggo kesempatan pertama kami berikan kepada Pak Yuke untuk bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Wahyu Hidayat. Saya salah satu warga Supiturang. Dalam keluh kesah saya selama ini membawa anak-anak adalah susahnya kena zona sekolah. Jadi di situ ada SMP 30 atau siapa apa. Makanya kapan hari sudah disupport Pak Dinas. Jadi anak-anak sudah banyak prestasi Pak. Satu-satunya mungkin di Supiturang yang masuk nasional anak-anak. Jadi keluh kesahnya itu Pak, langsung saya sampaikan aja, langsung penampilan anak-anak. Jadi Pak PJ nanti biar tahu apa ke prestasi anak-anak gitu Pak PJ. Terima kasih. Perkenalkan, kami adalah Mi Band Voice. Mi Band artinya mi berdewean. Kami berasal dari Mulyorejo, tepatnya Supiturang. Di kegiatan Ngombe Boys Ilakes ini kami tidak minum kopi Pak, tapi gelas ini akan menjadi alat musik. Kami tahun 2023 menjadi juara 3 Surabaya Good Talent. Dan juara ini bagi kami membanggakan karena tidak punya alat musik, maka mulut kami jadi musik. Dan lagu jaranan ini yang mengantarkan kami menjadi juara. Tahan senyum dan tahan tawa ya. Ini adalah karya kami yang dari kain bekas yang ditempel-tempel.
Izin Pak PJ dan senior Pak Sekda untuk menjawab dari Pak Yuga untuk proses PPDB di Kota Malang. Insya Allah kami ada beberapa jalur, di antaranya adalah jalur prestasi. Jalur prestasi ini kami dengan teman-teman tim yang otomatis yang prestasi olahraga kami juga menggandeng untuk penilaiannya dengan teman-teman KONI cabur, kemudian yang seni kami juga menggandeng dengan penampilan seni, yang keagamaan kami dengan Kemenag. Insya Allah akan kami wadahi dan nanti di tim, apalagi ini kan berada di Supeturang SMP 30, dekat juga dengan SMP 15. Insya Allah nanti kalau mau, karena di SMP 15 itu kan juga ada alat musik lengkap, ada campur sari, ada bandnya yang kemarin tampil di MCC Pak. Mungkin nanti kami jadikan satu anak-anak ini, mungkin juga biar jadi satu kelompok, kan nggak jauh. Jadi kepada masyarakat di Kota Malang, insya Allah kami akan memadai semua prestasi, termasuk mungkin sekarang kami yang langka itu kan nyari sinden, Pak. Pesinden itu kan langka, walaupun belum pernah juara. Kalau memang kami tes bisa, nanti akan kami salurkan di sekolah-sekolah. Tidak semua anak-anak yang selevel SD itu bisa menyampaikan hal seperti itu di depan ketika kita seperti ini. Kita punya ada rasa minder dan lain-lain, ketakutan. Nah itu PD-nya luar biasa. Makanya tadi ini saya sangat salut dan apresiasi, dan tentu ada banyak hal yang harus dilakukan oleh Mas Yuga ini supaya mereka mempunyai kepercayaan diri yang lebih baik. Dan tentunya tadi juga Pak Kadis sudah menyampaikan satu solusi ya terkait dengan hal-hal yang ingin menjadi tidak lanjut dari mereka-mereka yang berprestasi untuk bisa diterima, terutama di SMP-SMP yang bisa menyalurkan masuk bakatnya ini ya. Boleh SMP Negeri 15 ya, itu ada seninya juga ya, dan mudah-mudahan akan bisa terfasilitasi. Kita menginjak kedua dari Pak Samuel Eka Christian Wijayanto. Mas Samuel masih muda, jadi Mas Samuel ini dulu yang presentasi di Balai Kota ya terkait dengan top 45. Untuk itu monggo Pak Samuel Eka Christian Wijayanto disampaikan. Saya adalah salah satu dari 6 inovator si ikan nila Bakalan Kerajaan yang dulu pernah menyabet juara top 45 di Kemenpan RB. Kami laporkan hasil dari yang kami lakukan itu, kita sudah merata di Bakalan Kerajaan setiap RB mempunyai budidaya besaran ikan nila sistem bioflok, dan kita sudah ekspansi keluar, bahkan yang terjauh itu di Semarang. Dari teman sendiri Pokdagan yang dulunya Kampung Nila Silir sekarang sudah menjadi PT, dan sudah hampir sekitar 200-an kolam, cuma kolamnya itu tidak di daerah Bakalan Kerajaan, sudah ada ekspansi ke Blitar dan ke Tulungagung. Lalu UMKM sudah mulai tercipta di tiap-tiap RW, dari TCC, Cikaredalin, banyak yang di tiap RW sudah menjadi perusahaan privat. Jadi kita kesulitan untuk memantau dalam perkembangannya karena beliau-beliaunya sudah menjadi privat. Lalu yang ingin kami wujudkan lagi, karena di pemberdayaan ikan nila kami merasa sudah kita sudah meraih prestasi dan sudah mulai bisa memandirikan kelompok-kelompok kita. Maka dari itu kita sebenarnya ingin lagi berinovasi dengan jalan taman hijau terbuka. Ini setiap RW inginnya kita mempunyai suatu lahan, Pak. Karena di Bakalan Kerajaan kan si ikan nila pun dulu juga terhambatnya karena lahan. Dengan lahan yang sempit kita bisa berbudidaya dengan tebar padat, itu konsepnya. Dan sekarang pun kita ingin di Bakalan Kerajaan ini mempunyai
taman hijau terbuka. Fungsinya untuk apa? Satu, untuk peningkatan taraf ekonomi masyarakat. Dengan taman hijau terbuka bisa jadi pusatnya masyarakat untuk berusaha. Mungkin ada di situ tanaman hidroponik, ada kulinernya, bahkan ada si ikan nilainya di situ juga yang lahan. Nah, bila mana Kota Malang bisa memfasilitasi kita, kan ada fasum-fasum gitu, bisa kita pakai untuk kegiatan warga yang nantinya didevelopment juga oleh warga dengan pemantauan dari kelurahan. Mungkin itu bisa menjadi pemberdayaan lagi buat peningkatan taraf hidup masyarakat Bakalan Kerajaan. Demikian yang bisa kita lakukan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, alternatif yang disampaikan Pak Samuel tadi sejalan dengan apa yang menjadi programnya Kota Malang dan Kota Malang melalui Pak Subhan, Bapak. Dispangtan telah diberi lahan seluas 3.500 meter persegi. Jadi ini sejalan, Bapak, apa yang disampaikan Pak Samuel sejalan dengan programnya Kota Malang. Dan nanti bagaimana kita berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup yang di sana nanti selain penataan sebagai taman hijau, ada kegiatan budidaya ikan, tanaman maupun lain-lainnya. Dan ini usul Pak Samuel tadi sudah difasilitasi ya tadi dengan Pak Camat Sukun, dengan Pak Lurah ya, Pak Lurah Bakalan Kerajaan ya tadi ini ya, nanti fasilitasi dengan Pak Subhan, Kepala BKAD. Jadi jangan khawatir Pak Samuel ini langsung Kepala BKAD-nya sendiri, jadi nanti ini yang punya asetnya banyak sekali di tanahnya banyak, ini tuan tanah gitu ya. Untung aja bukan mafia tanah gitu ya. Tapi kalau dari taman seperti mafia, tapi enggak, alhamdulillah enggak ini. Ya ini tuan tanahnya Kota Malang ini beliaunya ini. Jadi nanti kalau sudah tersampaikan di sini, beliaunya kelihatannya diambil mesem-mesem dan mantul-mantul, berarti aman. Gitu ya. Ya. Nanti di fasilitasi ya Pak Camat ya sama Pak Lurah ya. Ini ya. Oh, Pak Lurahnya juga mantan BKAD ya? Wah ya, enak ada Pak Samuel. Di sini nggak perlu GPL ini ya, nggak pakai lama, udah banyak ini ya. Ya nanti tahap-tahapannya terlaporkan ya Pak Camat ya, Pak Kepala BKAD ya, Pak Subhan ya, supaya nanti saya juga bisa memantau apa yang jadi keinginan Pak Samuel ya. Dan ini juga baik karena memang kita sekarang ini sedang kekurangan RTH, ruang terbuka hijau. Kita punya PR terkait dengan RTH ini, ada standar yang harus diberikan kita manfaatkan RTH ini menjadi ruang terbuka hijau. Memang RTH ini tidak hanya hutan kota, taman, tapi ada beberapa hal yang pemanfaatan KSU ini untuk sebagai RTH. Yang ketiga, ini kami memberikan kesempatan kepada Ibu Suprapti untuk bisa menyampaikan apa yang akan disampaikan kepada Bapak Wali Kota. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Suwarjana dan Bapak PJ karena lembaga saya sudah dapat renov, lembaga saya sudah sewa tanahnya dari Pemkot sangat murah. Jelas sekali saya tidak ingin minta lagi gitu karena ini masih pejabat baru, hangat-hangatnya katanya gitu. Akhirnya ada kesamaan pada bantuan pangan gitu. Kepada Pak PJ bahwa sebenarnya di Kota Malang ini banyak Bu Prapti yang lain, Pak. Ya. Jadi saya dari kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas nama dinas, atas nama pemerintah Kota Malang. Yang kedua saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Lurah, Pak. Karena sejauh ini bahwa bansos itu pintu masuknya kalau di kami Bu itu satu adalah DTKS. Dan atas bantuan Bapak Ibu Lurah, sehingga kami setiap bulan bisa menghantarkan SK Bapak PJ ke Kementerian Sosial untuk memverifikasi data DTKS. Sehingga Bapak Ibu, saya sampaikan ke Bapak Ibu, karena pintu masuknya seluruh bansos itu DTKS, sehingga mohon bantuan Bapak Ibu untuk membantu Pak Lurah dalam rangka memverifikasi dan perwal data DTKS. Jadi setiap tanggal 15 Bapak
kami pasti mengirimkan pengantar surat ke Bapak untuk kami buatkan SK. Syukur alhamdulillah pada hampir setengah tahun ini dari 189 yang terdata di TTKS Pak, kami bisa menverifikasi sekarang tinggal 184.000. Jadi oleh karena itu kami mengharapkan pada teman-teman kelurahan, Pak Camat, untuk muskel ini tetap harus kita lakukan. Dan alhamdulillah kalau di Kecamatan Sukun Pak, hampir semua sudah melaksanakan muskel tahun kemarin. Untuk tahun ini juga alhamdulillah oleh Ketua TAPD Dinsos ditambahi anggaran supaya muskel kelurahan tidak merepotkan teman-teman kelurahan, sehingga ya kan Pak Lurah ya? Tapi asal memang peruntukannya untuk muskel, jadi kami bisa supporting ke sana. Kemudian untuk Bapang, kebetulan untuk Bapang itu bersumbernya dari Badan Ketahanan Pangan. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Nasianto dari warga Kelurahan Sukun untuk menyampaikan saran dan harapan dari Pak Nasianto. SDM PKH di sini kita tenaga kontrak Bapak, jadi honor. Jadi teman-teman semua, ironisnya kita bisa mensejahterakan KPM dengan perjuangan kita yang sangat maksimal. Setiap bulan kita ada pertemuan. Tetapi di satu sisi kami juga punya keluarga. Kita bukan PNS, bukan tenaga P3K. Kita punya keluarga yang tentunya anak-anak kita juga membutuhkan kuliah juga. Karena terbatasan anggaran honor yang kita terima juga, akhirnya kita juga dilema. Di satu sisi bisa memperjuangkan KPM, kita sendiri nggak sejahtera akhirnya. Terakhir nih Pak Nasianto, ya 11 tahun ya ini ya PKH ini ya. Jadi mulai awal sampai dengan beberapa perubahan dari PKH tersebut ngikuti terus ya berarti ya. Ya, memang itu kan jadi dilema ya Pak Nasianto. Salah satu sisi punya tugas untuk mensejahterakan pada masyarakat sampai dengan mereka anak-anaknya bisa bersekolah sampai berkuliah kan gitu. Padahal salah satu sisi keluarga Pak Nasianto ini kalau PKH ini ada 40 ya tadi terlaporkan di Kota Malang ya. Tentunya akan menjadi perhatian sendiri Pak Kadis ya, karena ini menjadi catatan juga mereka sudah berjuang dan yang diperjuangkan berhasil, tetapi kadangkala kita sendiri yang betulnya mempunyai keluarga juga berkeinginan sejahtera dan juga berhasil seperti apa yang sudah diperjuangkan, tentu harus mendapat apresiasi sendiri ya Pak Kadis ya, ya menjadi apresiasi sendiri nanti menjadi catatan terhadap juga 40 ini nanti apabila memang diperlukan terkait dengan putra-putrinya ya, nanti ada Pak Sekda, karena bagian keserahan ini di bawah Pak Sekda, saya minta menjadi satu prioritas ya, untuk prioritas mendapatkan beasiswa sambil kita tetap memperjuangkan apa yang disampaikan oleh Pak Nasianto ini. Ini menjadi mungkin tidak hanya Kota Malang gitu ya, ini kan bisa jadi PKH-PKH yang lain secara nasional juga akan sama mempunyai keinginan seperti Pak Nasianto ini ya. Saya kira itu Ibu Bapak sekalian, matur nuwun sangat, dan mudah-mudahan apa yang menjadi keluhan, curhatan dan keinginan dari solusi pada hari ini dapat terpenuhi dan terpuaskan walaupun ada tahapan-tahapan yang memang harus kita lakukan. Demikian sebelum kita akhiri untuk semangat ya Kota Malang.